Kembali lagi di Islam itu Indah, masih di tema kita hari ini adalah arti kesetiaan. Sekarang waktunya kita masuk ke segmen curhat-curhatan nih, Masya Allah nih. Nah buat jamaah yang di rumah boleh, yang mau bertanya sama Pak Ustadz Maulana juga Ustazah Oki, yang mau curhat, boleh kirim saja lewat email kita di islamituindahtranstv@gmail.com atau di Twitter kita di islam@islam_itu_indah_tv atau bisa juga lewat Instagram kita di @islamituindahtv. Oke, di sini sudah ada Giring dan juga Cynthia. Sekarang langsung aja kita masuk ke segmen CHSI Curahan Hati Suami Istri. Masya Allah. Ini banyak nih ibu-ibu nih jamaah yang di rumah juga menunggu segmen ini. Karena banyak kebetulan yang permasalahan-permasalahan itu sama dengan yang ada di rumah. Oke langsung aja yuk kita mulai yuk. Yang pertama mungkin kita kasih kesempatan langsung nih kepada bintang tamu kita dulu. Cynthia mungkin ada yang mau dicurhatin nih silakan. Iya Pak Ustadz dan Ustazah aku mau nanya. Jadi kan Mas Giring tuh suka keluar kota kan? Kelihatan sih. Alhamdulillah. 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 Sering keluar kota. Cuman kan kadang-kadang kalau perempuan tuh suka sensitif ya. Kalau ditinggalin lama-lama gitu kan keluar kota. Jadi suka agak-agak uring-uringan. Padahal kan tujuannya kerja. Nah aku mau nanya gimana cara supaya ikhlasin. Terus hatinya tenang. Terus ada gak sih doanya? Oh. Gini, ketika suami bekerja, yakinkan pada diri kita mereka itu bekerja untuk keluarga, untuk diri kita. Jadi jangan pernah berburuk sangka bahwa sebenarnya dia melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini. Yakinkan pada diri kita, itu keyakinan dulu. Dan kemudian dalam rumah tangga itu ada asas saling mempercayai, saling percaya. Kalau Anda tidak percaya sama pasangan, terus siapa yang percaya sama dia kalau bukan pasangannya? Betul. Orang lain aja percaya dengan tugas-tugas diserahkan padanya, kenapa istri malah meragukan? Itu maksudnya. Sekarang kemudian kalau memang mau doakan, 2 ayat surah At-Taubah luar biasa. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqasbillahi wa la tawakkaltu huwa rabbul arsyil azim. Baca 2 ayat surah At-Taubah ketika setiap pagi dan sore buat suami tercinta. Kak Ustazah Oki ada yang mau ditambahkan? Silakan Ustazah Oki. Yang paling penting adalah kita menitipkan suami kita kepada Allah. Allah yahfadzuk, semoga Allah menjaga dirinya. Itu yang paling penting. Dan kemudian yang kedua yang juga bisa diamalkan, doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Salah satunya adalah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita berdoa agar pasangan kita menjadi penyejuk mata, penyejuk hati untuk kita. Gitu. Jadi mudah-mudahan apa yang dilakukannya kita bisa katakan pada suami kita, wahai suamiku aku bisa menahan lapar, tapi kalau engkau mencari hal-hal yang haram di luar sana aku tidak bisa menahan dengan panasnya api neraka. Artinya kita mendukung suami kita bekerja dengan mencari pekerjaan yang halal, kemudian kita katakan Allah yahfadzuk, semoga Allah menjagamu. Gitu. Kita lepaskan suami kita dengan kita titipkan pada Allah. Tapi ada juga yang pernah saya mendengar gini Pak Ustadz. Pak Ustadz siapa? Kalau nggak salah Pak Ustadz bilang sama saya waktu suami itu berangkat dibacain apa ayat kursi atau apa? Itu 2 ayat terakhir surah Dua ayat At-Taubah. oh surah Iya. At-Taubah bukan ayat kursi ya. Biar nggak kemana-mana gitu. Biar jalannya nggak menyimpang-menyimpang. 2 ayat surah At-Taubah itu mudah-mudahan dia kembali dalam keadaan selamat. Masya Allah. Dan kalau suami mau cari nafkah baca itu ayat 89 dari surah Al-Waqiah. Oh. Warahu warehanu wa jannatun naim. Warahu warehanu wa jannatun naim. Diberikan rezeki, tentram, nikmat. Tuh 2 3 rezeki, tentram, nikmat. Tuh 2 3 Rezeki, tentram, nikmat. 11 kali baca. Oh iya Masya Allah tuh Cynthia tuh denger ya. Nah nanti yang paling penting juga dititipkan kepada Allah. Jangan dititipkan sama yang lain. Nanti bahaya yang dititipkannya itu ya. Titip ya suami saya. Oke Yang selanjutnya nih. Selalu keluar negeri apa semuanya. Sering. Kalau dari Giring nih mungkin ada yang mau dicurhatin nggak nih sama Pak Ustadz sama Ustazah boleh silakan. Sulawesi alhamdulillah lancar-lancar aja sih hubungan saya sama Cynthia. Cuman Cynthia tuh sering banget teman-temannya banyak yang punya pasangan yang ringan tangan gitu. Kita karena bagi teman-temannya Cynthia tuh bisa jadi role model karena dulu kan Masya Allah. dia itu janda kan karena dia berani untuk meninggalkan mantannya yang emang hobinya mukul gitu kan. Nah sebetulnya hari ini pas banget ngomongin kesetiaan. Karena terkadang mereka yang wanita istri-istri yang suaminya ringan tangan tuh menganggap bahwa menahan pukulan karena suaminya suka mukul ialah tanda setia juga gitu. Padahal sebetulnya enggak, udah disakitin kan. Salah Nah, itu. gimana caranya Pak Ustadz sampai nanya untuk menginspirasikan semua wanita Indonesia dan juga istri-istri yang aduh amit-amit misalnya suaminya tukang pukul gitu yang ringan tangan gimana caranya membenarkan bahwa ada ayatnya, ada hadisnya bahwa kalau udah sekali pukul tinggalin aja langsung. Panas nih Ustadz nih. Ustadz udah mulai ngebul, Ustadz udah mulai ngebul. Gue udah kipasin dulu. Gini, Panas Ustadznya.
suami itu harusnya pelindung buat pasangannya. Bukan malah istri merasa takut dari suaminya sehingga dia menghindar, menjauh, merasa tidak aman jika ada suaminya. Aduh, kita merasa tidak aman, suamiku datang. Nah, itu salah. Harusnya dia merasa tenang, damai. Ada suami saya. Saya begitu kalau saya datang, istri saya senang. Karena aku yang buatin susu anak-anak. Itu. Karena aku bilang istirahat, tugas aku lagi. Ingat ya, di dalam Al-Quran disebutkan, silakan Ustaz Sam, saya sudah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. Bagus ayat ini mengantarkan kita bahwa ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, laki-laki itu pemimpin, ya mengatur, ar-rijal pemimpin kaum atas istrinya karena mereka diberikan kelebihan kemampuan. Tapi tunggu dulu, tidak ada laki-laki yang berdosa kepada istri, yang ada istri berdosa kepada suami. Tapi hati-hati, suami tidak punya dosa kepada istri, tapi di atasnya dosa. Namanya zalim. Ketika suami memukul istri, maka sudah jatuh talak. Sudah jatuh talak. Dengan sendirinya dia mengungkapkan talak itu bukan secara ucapan tapi secara perbuatan. Seandainya istri bersalah sekalipun tidak ada kewenangan untuk langsung memukul. Tapi menasihati dia, mengingatkan dia apabila nusus. Di dalam di ayat tadi disebutkan nusus. Apabila dia pembangkangan dinasihati dulu. Kemudian didiamkan dulu beberapa hari. Kemudian barulah terakhir itu pun memukul dengan pukulan menggunakan kayu pembersih gigi. Siwak. Jadi biasanya kenapa? Gak boleh Bukan kenceng-kenceng juga. Salah itu. Laki-laki yang begitu tidak pantas disebut suami. Nah lo, terus apa sih disebut apa dong? Suruh pakai rok. Suruh pakai rok, malu-maluin aja. Ustaz Zaki ada mau ditambahkan silakan. Ya, Rasul juga mengingatkan untuk para laki-laki, para suami, la tadribul wajah, jangan memukul wajah, la tuqabbih, jangan mencaci maki, la tahjur illa fil bait, jangan mendiamkan istrimu kecuali di rumah sendiri. Jadi mudah-mudahan laki-laki yang mulia adalah yang memuliakan wanita, laki-laki yang hina adalah ketika dia menghinakan wanita. Oh Masya Allah, jadi jelas ya sebenarnya kalau udah laki-laki itu memukul berarti dia udah jatuh talak pada istrinya. Nah buat perempuan-perempuan juga harus mengerti nih. Jangan sampai dipukul itu diam aja karena peraturan memukul juga hanya tadi boleh pakai kayu buat sikat gigi. Tepuk tangan dong Bu, Masya Allah luar biasa. Nih sekarang saya mau kasih kesempatan juga nih kalau tadi udah bintang tamu kayaknya nggak adil kalau saya nggak kasih kesempatan kepada jamaah juga yang ada di studio. Ayo boleh buat jamaah yang mau curhat, boleh silakan angkat tangannya yuk Bu, Pak silakan. Ayo sebentar saya kasih, oh ini dulu yang di atas. Ibu mohon izin silakan. Nama saya Ibu Titi dari Majelis Talim An-Nur Cibubur, Jakarta Timur. Saya mau bertanya Ustadz. Ustadz, saya ngerasa suami saya kurang memuji saya sebagai istri. Tapi saya tidak bisa mengungkapkan perasaan ini, mengungkapkannya hanya lewat media sosial. Media sosial. Dan salahkah saya dan saya harus berbuat apa kepada suami? Terima kasih Ustadz. Terima kasih kembali Bu Titi, tepuk tangan lu dong Bu. Nih Bu Titi pertanyaannya luar biasa nih. Bu Titi itu jadi dia pengen dipuji sama suaminya. Awalnya sih coba-coba. Awalnya coba-coba. Selama ini suaminya itu nggak pernah memujinya. Tapi akhirnya dia itu suka curhat di sosial media. Nah ini gimana sih sebenarnya seharusnya? Ibu Titi mau tahu jawabannya seperti apa Bu? Mau tahu Bu? Yang di rumah juga mau tahu? Jangan kemana-mana, kita akan segera kembali lagi tetap di Islam itu Indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah.
gunakan sosial media lebih bijak. Kalau untuk memotivasi orang, berbagi kebaikan, sharing silakan saja. Tapi kalau untuk perkara-perkara yang begitu sebaiknya nggak usah.